Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisah dari kelas 5A, NIM 1906411000034. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pembuatan nata de soya dari limbah cair tempe. Limbah cair merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik atau industri. Selain itu, limbah dapat berupa limbah padat dan limbah gas, di mana setiap limbah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu contoh pabrik atau industri penghasil limbah cair yaitu pabrik tempe. Limbah cair pabrik tempe berasal dari rendaman kedelai serta rebusan kedelai, di mana pada limbah cair pabrik tempe mempunyai karakteristik fisika serta karakteristik kimiawi. Karakteristik fisika berupa bau, warna, dan padatan. Sedangkan karakteristik kimiawi seperti kandungan senyawa organik, senyawa anorganik, serta gas. Contoh dari senyawa organik berupa protein, karbohidrat, minyak, dan lemak. Kualitas dari limbah cair pabrik tempe bergantung pada proses yang digunakan. Kandungan limbah cair tempe dapat digunakan untuk pengolahan dengan memanfaatkan suatu produk seperti nata de soya. Dari limbah cair pabrik tempe ini akan menimbulkan dampak seperti polusi udara, yaitu timbulnya bau yang tidak sedap. Selain itu, dapat menimbulkan pencemaran air apabila kapasitas dari limbah cair tempe semakin banyak. Kemudian, untuk solusi atau upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, penggunaan limbah sebagai pupuk. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa limbah cair pabrik tempe mengandung senyawa organik berupa karbohidrat, protein, minyak, serta lemak yang dibutuhkan oleh tanaman seperti kangkung. Yang kedua, yaitu membuat IPAL atau instalasi pembuangan air limbah dengan sistem anaerobik biogas. Yang ketiga, yaitu mengolah limbah cair tempe menjadi nata de soya dengan bantuan bakteri Acetobacter psillinum. Kemudian, untuk pembuatan nata de soya dari limbah cair pabrik tempe, terdapat alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, antara lain seperti kain bersih, gelas ukur, wadah, limbah cair tempe, gula, amonium sulfat, asam asetat glasial, bakteri Gluconacetobacter psillinus, di mana gula mempunyai peran sebagai penambah bahan makanan untuk bakteri, sedangkan asam asetat glasial berperan sebagai pengatur keasaman, di mana untuk menurunkan pH dari limbah cair tempe untuk menjadi pH optimum. pH optimum yaitu pH yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri pembentuk nata. Selain itu, asam asetat glasial berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain yang sering mengganggu pembentukan nata. Baik, untuk proses pembuatan atau langkah-langkah yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya.
Yang kedua yaitu menyaring limbah cair tempe. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir adanya padatan yang tercampur dari limbah cair tempe. Yang ketiga yaitu mengukur volume limbah cair, di mana pada hal ini saya menggunakan limbah cair tempe sebanyak 10 liter. Kemudian mencampurkan bahan-bahan yang digunakan seperti gula sebanyak 50 gram per liter, amonium sulfat sebanyak 5 gram per liter, dan asam asetat glasial secukupnya. Kemudian merebus campuran hingga campuran mendidih. Setelah itu, mendinginkan campuran dan meletakkannya pada wadah. Tahap selanjutnya yaitu menutupi dengan kain bersih. Menutup wadah menggunakan kain bersih yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk mengikat kain bersih menggunakan karet. Setelah itu, menginokulasi dengan bakteri Gluconacetobacter silinus sebanyak 100 setiap wadahnya, di mana apabila sebanyak 10 liter limbah cair tempe, maka akan membentuk 10 wadah. Langkah terakhir yaitu mengikubasi selama 12 sampai 14 hari. Pada proses ini diusahakan agar nata atau wadah yang digunakan untuk pembuatan nata tidak diganggu atau dipindah-pindahkan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.